rektor yang seharusnya saya bayangin, itu rektor dasarnya apa gitu? Dia dibayang-bayangi oleh semacam ketakutan metafisika, bukan metayuridika. Misalnya Undang-Undang Minerba, yang salah satu pasalnya, kalau masyarakat mengganggu usaha tambang, itu bisa dipidana dan denda 100 juta rupiah. Sering disuruh ngasih masukan soal partisipasi masyarakat. Ngomongin partisipasi bermakna. Saya udah lelah tuh sampai hafal tuh putusan MK soal partisipasi bermakna. Cara diracik berarti kita perlu bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbunya seperti bumbu-bumbunya kita butuh mendengar dari audiens dulu. Saya butuh 2 orang audiens, sebelah kanan dan kiri. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, yang tengah 1, yang sebelah kiri. Saya boleh minta perempuan? Sebelah kiri sini maksudnya, maaf. Yang batik. Oke, sebelah sini ada? Kalau gitu kita tunggu 1 dulu sebelah kanan. Mohon perkenalkan diri, bertanya secara singkat kepada siapa? Oke, cek. Langsung saja, saya ingin bertanya kepada Hasbin Hasbiul Hanas dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor. Saya semester 3 Pendidikan Agama Islam. Baik, saya langsung bertanya kepada Presiden Akal Sehat kita. Sebelumnya, sebenarnya jujur saja, saya itu orang penakut untuk bertanya. Tapi setidaknya hari ini Presiden Akal Sehat memberikan saya nilai D+, B untuk bertanya, dan plus untuk keberanian saya untuk bertanya. Oke, yang pertama, kemarin ada 2 pamflet yang saya lihat. Yang pertama itu, seharusnya kemarin sebenarnya seminar nasional ini terlaksana di Universitas Mataram. Akan tetapi, itu dibatalkan. Apakah harus diisi oleh sekretaris PDIP baru dilancarkan seminar itu? Saya nggak tahu, itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu apa rektornya penakut atau gimana itu. Itu saya ingin apa? Ini anak-anak Unram pada nunduk kepala nih. Maaf sebenarnya. Apa alasannya Bung Rocky ditolak di sana? Dan yang kedua, ini pertanyaan Oke, sesuai dengan satu lagi. Karena kita bagi-bagi. Oke. Soalnya saya ngefans banget sama beliau nih. Yang kedua, lalu yang kita lihat, hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kepada siapa kita harus mengharapkan hukum itu agar tegaknya kembali dan masyarakat bisa merasakan keadilan itu? Saya bertanya kepada Bung Rocky, kepada siapa yang harus kita libas? Dan apa yang harus kita lakukan demi tegaknya hukum di Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa merasakan keadilan dengan sebaik-baiknya? Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih Asfi. Ya, mulai dari menanyakan alasan yang mungkin sepertinya harus dijawab sama Humas, tapi mau tidak mau Bang Rocky yang harus jawab sekarang. Pertanyaan dari sebelah sini ada lagi, teman-teman? Karena tadi sudah 2, sepertinya kita akan jawab saja dulu. Nanti kita akan, silahkan Bang Rocky dulu. Kita jawab dulu, karena tadi pertanyaannya 2. Silahkan Bang, dijawab. Oke, jangan jebak saya, sehingga saya mesti katakan rektor itu adalah rektum. Saya nggak menjawab, saya cuma bilang jangan jebak saya, agar supaya saya tidak mengatakan rektor itu rektum. Itu
Itu bahasa diplomasi begitu. Tidak menyebutkan, tapi dengan memutar sudah menyebutkan. Kan begitu pelajaran ngelesnya kan. Jadi saya nggak kena delik. Tuh. Ya. Semoga nggak ada yang potong-potong. Kalau nggak tahu rektum, tanya anak kedokteran. Kemarin jam seperti ini saya ada di Cirebon. Pas jam yang sama nih. Jam-jam 3, jam 4. Harusnya saya di Cirebon kasih kuliah umum di Universitas Gunung Jati. 12 jam sebelum saya ke Cirebon, panitia bilang, Pak Rocky dilarang bicara di Universitas Gunung Jati. Oke, tapi kami tetap ingin Pak Rocky datang. Terus di mana tempatnya? Kami sewa kafe. Dosen-dosennya patungan untuk booking kafe itu. Kafenya outdoor. Kira segini banyak juga yang hadir itu. 200 orang ada sih. Mereka bilang juga sama. Karena kafenya nggak muat, mungkin justru waktu dilarang, akhirnya jadi viral. Semua mau datang di situ tuh. Tapi karena terbatas, oke. Jadi saya kasih kuliah di kafe untuk memberitahu bahwa mahasiswa memberitahu bahwa mereka tidak takut pada si rektor. Nggak tahu hari ini ada dipanggil satu-satu pasti itu, masuk dosennya tuh kan. Karena jadi hal yang lumrah biasa. Jadi kita anggap ini ya udah kultur pendidikan kita begitu sekarang. Mengapa rektor takut untuk membuka kampus itu sebagai ruang perdebatan akademik? Saya datang ke situ nggak bahas senjata, ngapain? Saya cuma pakai logika tuh, ngutak-ngutik jalan pikiran orang, dan ketemuan memang banyak yang dungu. Jadi itu kan. Jadi memang kita belum masuk pada era yang kita sebut sebagai kemerdekaan, kebebasan. Rektor yang seharusnya, saya bayangin, itu rektor dasarnya apa gitu? Dia dibayang-bayangi oleh semacam ketakutan metafisika, bukan metayuridika, tentang status dia sebagai rektor. Apakah rektor UNRA mau jadi wakil presiden Jokowi? Kan Jokowi sendiri mau jadi wakil presiden, dia berubah jadi wakil presiden kan? Jadi itu yang menghuni pikiran-pikiran intelektual kita. Kampus yang ditrain dengan metodologi critical point of view takut untuk menerima perspektif lain. Kampus mesti produksi pikiran. Kan itu intinya kan. Jadi saya cuma mengucapkan jalan pikiran. Dan itu kan ringan, nggak perlu APBN bikin jalan pikiran. Kalau bikin jalan tol perlu APBN. Beda. Jadi intinya adalah loloskan pikiran bertengkar di kampus. Karena kampus memang tempat bertengkar pikiran. Sering saya terangkan, pikiran hanya disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya ajukan pikiran dan gak ada yang bantah, artinya saya sedang berdoa, gak boleh ada yang ganggu. Pikiran harus diganggu. Itu yang gak dipahami oleh rektor. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, gak ada soal. Ini hanya menunjukkan, saya mungkin udah 20 kali dilarang dengan tema yang sama. Tapi mahasiswa tetap ajak saya ke. Suatu waktu saya kasih kuliah di Universitas Imam Bonjol di Padang situ. Pas saya nyampe, dicegat di situ, Bang, minta maaf Bang, baru 2 jam lalu ruang pertemuan itu digembok oleh Proyek 3. Bagaimana coba? Terpaksa saya kasih kuliah di emperan tempat-tempat makan mahasiswa, nggak ada soal aja kan? Karena pikiran itu bisa tumbuh di mana aja. Dan yes, itu soalnya. Jadi sekali lagi, kondisi intelektual kita masih sebatas rektum yang jaraknya kira-kira 70 cm dari kepala ke bawah. Ya, kalau orang kedokteran bilang itu pars inferior, bagian bawah dari tubuh manusia. Rektum. Nah itu intinya tuh. Tapi kita ingin agar supaya suhu berpikir itu tidak punah gitu. Dan kebebasan, kalau Anda tanya tadi mulai dari mana? Dari keinginan kita untuk memelihara kebebasan kita sendiri. Itu intinya. Kalau saya kutip seorang filsuf namanya Albert Camus, dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day
by the effort of each and the union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara atau seorang pemimpin, tapi hak yang harus diperjuangkan oleh setiap orang, setiap hari, dan dengan cara besar. Itu diucapkan oleh Albert Camus dalam bukunya Resistance, Rebellion, and Death. Lawan, berontak, mati. Terima kasih. Udah jadi provokator lagi saya. Oke, terima kasih Bang Rocky. Saya sebenarnya pengen nanya itu terakhir, tapi udah ditanya duluan sama Mas Isa. Saya takutnya Mas Widodo nanti dipanggil. Tadi Bang Rocky sudah bilang harus ada pikiran yang diganggu nih Mbak Bibip. Dengan melihat saat ini, siapa yang sebenarnya kita harus ganggu dalam perspektif tata negara? Apakah kita harus ganggu rame-rame gedor? Tapi saya percaya gedung yang kita gedor rame-rame itu kayak mereka sudah setiap tahun menganggarkan untuk ada namanya active noise cancellation. Jadi noise yang luar mahasiswa itu dianggap noise, sudah di cancel duluan sebenarnya. Nggak nyampe suara kita. Buktinya anak-anak demo ada yang tiup lilin. Nah, siapa yang kita harus ganggu dalam perspektif tata negara nih? Kayak gimana nih, Pak Wibu? Siapa yang harus diganggu? Iya, Semuanya sih ya. semuanya. Yang di luar demo, yang di dalam tiup lilin. Terus juga di sini ada aksi Kamisan Mataram juga nggak? Hah? Ada ya? Ada tapi jarang ya. Oh, malam Jumatan. Yasinan itu. Iya, kami juga Kamisan itu minggu lalu, 2 minggu lalu, minggu sebelumnya saya masih ikut kadang-kadang kalau lagi janjian sama teman-teman. Ya sama juga begitu, mungkin pakai apa tadi? Active noise cancellation. Karena aksi Kamisan di Jakarta itu pas di depan Istana Negara. Dan yang terakhir itu kemarin karena kami waktu Kamisan barengan sebelumnya ada demo BBM juga. Jadi jalanan ditutup. Jadi saya harus menyampaikan soal kasus Munir ke situ, tapi nggak boleh sama polisi. Jadi berantem dulu sama polisi. Akhirnya bisa lah ya jalan kaki agak jauh. Yang saya mau ceritakan adalah betapa uniknya kadang-kadang situasi yang harus kita hadapi. Kalau bicara ini ya, siapa sih yang harus diganggu? Terus tadi ada pertanyaan siapa nih soal hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya pernah berada dalam situasi dan kemarin terjadi lagi di mana ada situasi di mana sebenarnya teman-teman kita juga ada di dalam. Jadi kita itu aksi di luar, tapi juga kalau bicara ini ya sisa-sisa 98, sebenarnya teman-teman kita juga ada di dalam. Tapi benar-benar itu. Tapi apakah mereka juga bisa membuat perubahan? Nggak keganggu tuh pikiran mereka sama sekali ya? Ya nggak ada pikirannya. Ya, jadi hampir semua sekarang saya kira orang-orang yang menduduki jabatan publik betul-betul nggak bisa mendengar suara rakyat. Jadi kalau misalnya belakangan ini dalam kapasitas saya sebagai orang yang belajar hukum tata negara sering disuruh ngasih masukan soal partisipasi masyarakat. Ngomongin partisipasi bermakna. Saya udah lelah tuh sampai hafal tuh putusan MK soal partisipasi bermakna. Tapi hampir nggak ada maknanya juga. Begitu saya dipanggil sama Kementerian Hukum dan HAM misalnya ya, karena mereka minta bantuan. Mbak, bantuin dong rumuskan bagaimana menjalankan partisipasi bermakna. Yang terjadi kemudian adalah mereka teknokratiskan yang namanya partisipasi. Jadi waktu saya jelasin misalnya apa, Habermas, segala macam, deliberatif demokrasi, ada kesetaraan. Yang dihasilkan adalah checklist. Berapa ahli yang sudah diundang? Berapa universitas di Indonesia Tengah, Timur, Barat gitu. Berapa BEM yang diundang? Berapa BEM yang diundang dan BEM-nya aneh-aneh. Maaf ya, tapi saya berapa kali kemarin ini unik banget teman-teman. Jadi sekalian cerita karena ini konteks partisipasi juga. Jadi saya berapa kali diundang dalam rangka sosialisasi RKUHP dan tiba-tiba karena saya juga dekat sama anak-anak BEM, saya dapat undangan-undangan dari BEM yang ini kayaknya saya nggak pernah dengar.
Saya tanya sama teman-teman BEM UI, kamu pernah dengar nggak nih? Saya forward di WhatsApp. Ya ternyata memang ada bibit-bibit baru BEM rupanya yang bisa mengadakan sosialisasi RKUHP di hotel-hotel mewah di Jakarta. Dan saya pas jadi, kebetulan saya memang nggak bisa jadi pembicara, tapi paginya itu saya ditelepon sama Bareskrim. Bu, jadi datang nggak pagi ini? Saya bilang, kok Bapak tahu sih gitu ya. Saya nggak jadi datang karena memang ada acara keluarga gitu. Tapi kan ini menggambarkan kalau bicara dengar-mendengar, yang mereka dengar satu adalah yang mereka ingin dengar. Itu dulu. Kalaupun ada yang nggak mau mereka dengar ya direkayasa supaya didengarnya enak. Makanya ada BEM-BEM dalam tanda kutip baru adalah BEM se-Jakarta Raya apa gitu. Pokoknya baru-baru kumpulan yang saya nggak pernah dengar. Tapi yang kedua, ketika harus menerjemahkan yang namanya partisipasi atau cara mendengar, akhirnya diteknokratiskan seperti itu. Berapa ahli yang diundang? Saya tanya, saya nggak ngomongin ahli. Kalian udah ngajak ngomong masyarakat adat belum untuk pemindahan ibu kota negara waktu itu? Oh, kami sudah mengundang ahli masyarakat adat. Ya beda lah. Ahli kayak Mas Widodo mungkin bisa bikin 100 referensi buku, tapi pengalaman kan beda. Ahli tidak punya pengalaman-pengalaman yang harusnya masuk dalam apa yang harusnya didengar dalam pembahasan undang-undang gitu. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman harus atau kita semua bahkan harus turun ke jalan dan kemudian kita disalahkan karena dianggap tidak bisa memberi kritik yang konstruktif, teman-teman udah tahu kan ya? Pasal 240R KUHP bilang kritik itu harus konstruktif. Kayak apa tuh? Dan harus memberikan alternatif solusi. Nah, jadi kita itu disalahkan karena turun ke jalan, padahal kita harus bilang kita nggak punya cara lain selain itu. Karena yang terjadi adalah ya itu tadi, kita ruang-ruang untuk bersuara, ruang-ruang untuk memberikan masukan ternyata ditutup. Malah yaitu merayakan ulang tahun dalam gedung DPR. Padahal yang di luar teriak-teriak soal BBM. Nggak nyambung. Itu ya. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Bibip. Mas Widodo, dengan tadi Mbak Bibip, kita harus ganggu semua. Sementara piramida makin kebalik. Dan tadi Mas Widodo menyampaikan perbandingannya sampai 1:630.000. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, menurut Mas Widodo, yang kita harus ganggu sebenarnya, apakah emang kita sudah kehabisan strategi ya, misalnya dengan sejarah Mas Widodo yang menjadi bagian dalam reformasi, lalu sampai saat ini berkecimpung, dan apalagi kalau melihat membantu masyarakat, kita sudah kehabisan jalan atau memang kita hanya mengikuti jalan yang memang dibuat oleh pemerintah, tanda kutip. Gimana menurut Mas Widodo? Iya. Jadi mulai tadi saya mengkritik mahasiswa ya, mengkritik pemuda. Tetapi sesungguhnya saya berharap dan saya masih percaya bahwa pemuda, mahasiswa adalah matahari terbit ketika orang-orang tua seusia saya masih tertidur lelap. Jadi, tapi itu semacam kritik otokritik kegagalan pemuda, termasuk saya ketika itu. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat reformasi 98 itu hanya mengganggu tidur siang penguasa ketika itu. Jadi rezim Orde Baru itu tumbang, itu bukan karena, maaf saja, bukan mahasiswa atau pemuda sebagai desainer utama. Bukan kami, bukan saya waktu itu. Karena saya waktu itu ikut rapat-rapat dengan kawan-kawan di Jakarta dan beberapa tempat. Jadi karena memang rezim Orde Baru yang bisa bertahan sampai 32 tahun itu ditopang oleh performa pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi 5-6-7% ketika itu. Ketika krisis ekonomi global, ketika krisis moneter, maka
pertumbuhan ekonomi yang ambruk, yang kropos, begitu juga Orba juga ikut tumbang. Artinya apa? Ada yang terlepas. Dan misalnya tadi ya, bagaimana piramida semakin kesenjangannya semakin tinggi. Misalnya kalau kita lihat bagaimana struktur sosial yang semakin senjang ya antara jarak orang kaya dengan orang miskin. Nah, kalau kita lihat misalnya, tadi ada yang mempertanyakan soal equality before the law ya. Setiap orang sama kedudukannya di muka hukum. Itu hanya ilusi para ahli hukum. Kita lihat misalnya, bagaimana produk-produk hukum yang menurut saya yang membuat itu adalah para oligarki yang memang kemudian mereka tidak hanya menyogok orang-orang yang duduk di parlemen atau di pemerintahan, tetapi mereka sudah masuk di eksekutif maupun di legislatif. Coba lihat, dicek berapa persen orang-orang yang duduk di Senayan dari latar belakang, kekayaannya, dan aktor-aktornya misalnya. Juga menteri misalnya, ya juga presiden. Jadi misalnya Undang-Undang Minerba, yang salah satu pasalnya, kalau masyarakat mengganggu usaha tambang itu bisa dipidana dan denda 100 juta rupiah. Undang-Undang Minerba itu dibuat ketika lockdown, ketika COVID, ketika pembatasan sosial. Dan kalau kita lihat, 6 orang, 6 perusahaan, 6 oligarki besar menguasai 70% tambang batu bara di Indonesia. Dan tambang batu bara itu pemasok utama untuk energi di PLN. Jadi kalau nanti misalnya PLN itu naik, kita semakin jelas siapa yang harus diganggu bahwa kenaikan tarif listrik yang sebentar lagi mengikuti BPN itu bukan lahir dari ruang hampa, tetapi semua itu didesain oleh oligarki. Jadi kita sekarang menjadi jelas ini sudah bukan penumpang gelap setelah Bjorka, ini penumpang terang. Ya, makasih. Terima kasih.